Kamu gempanya lokal, Daniel. Nggak kerasa dia. Enggak ya? Berasa ya? Oh, goyang-goyang ya? Enggak. Kamu harus lihat dari perspektifku. Ketika kamu gini, pipirmu gini-gini tuh. Ya Allah, aduh pegel. Tidak gempa, ini hanya simulasi gempa aja. Mungkin ya boleh deh. Tadi Ibu Ellen kayaknya coba efek-efek kameranya coba digetar. Kameranya ya. Ya, episode gempa di momen satu kali. Kali ini kami disponsori oleh biskuit Romi dan juga kacang elang. Lumayan. Aduh ya Allah. Sudah tua ya, jangan banyak ini lagi. Iya, saya tuh kenapa ya? Kemarin sih abis di booster saya kan. Terus jadi efeknya curhat sih? adalah sakit punggung. Kenapa megangnya sini? Oh iya. Yang lain tuh demam, kepala, apa, ini sakit punggung. Saya aman tuh. Oh iya, kamu Nggak apa nih? ngerasa apa-apa. Kamu luar biasa loh. Kamu vaksin apa? Rabies. Kermian, Pak. Tahu gak sih, kan pernah kermian gak sih? Ih, Nggak pernah dong, aku doang. kamu keremian? Pernah, Seriusan? sungguh. Ya ampun. 2 atau 3 kali gitu. Ya Allah, aku bukan kremi, cacing pita. Kita tuh bukan Oh iya, ngomongin maaf. ini. Ingat gempa kemarin 14 Januari yang terakhir ya, Yes. yang tinggal di Jakarta pasti berasa goyang-goyang. Itu Daniel posisi lagi ada di mana? Salah buka pertanyaan. Di kamar. Bolehkah saya bertanya selanjutnya? Di kamar abis dari kamar mandi. Jadi nggak pakai celana. Mau ngapainnya nggak usah ya. Udah, cukup. Pokoknya dari kamar mandi nggak pakai celana, kan lagi tiduran gitu, terus gempa. Apa yang kamu lakukan? Mau nggak pakai celana dulu, mau lari ke bawah, mau akhirnya cuma berdiri terus megangin punya rak gitu kan, terus megangin raknya biar nggak jatuh. Tapi kamu nggak keluar? Setelah itu baru pakai celana, keluar dengan lutut lemes. Kamu di lantai berapa kamarmu? 3. Lantai 3. Wow. 37. Kosanku 37, tapi satu lantai. Kamu di kantor ya? Di kantor. Waktu itu di sini sore-sore gitu kan, lagi enak tuh makan cemilan. Ih, ada cemilan. Kayak tiba-tiba, gempa ya. Lihat dulu dong. Enggak, semakin lama makin gede, kayak, yuk turun ya. Turun tuh dong. Turun. Kayak semua pada turun akhirnya. Naik tangga? Turun tangga maksudnya. Turun tangga. Betul. Yang emergency itu tangga Emang nggak emergency. boleh itu ya? Apa? Nggak boleh pakai lift Iya, ya? nggak boleh memang. Betul banget. Ini efek gempa kemarin 14 Januari. Enggak dong. sekarang. Nah, tapi lucunya Daniel, kalau misalnya Daniel kan bingung itu ya, mau pakai celana dulu atau gimana dulu. Kalau kemarin aku di sini cuma normal bawa HP biasanya. Ya kan Kalau nggak mungkin kamu di sini nggak pakai celana. Kan gara-gara di kamar aja. itu bawa HP ke bawah. Tapi ternyata yang gempa kemarin itu ada yang bawa Rambutan. Sepohon-pohon. Enggak dong. Masih Nggak, dari bibit Ding. dari kecil gitu. Hai F Fikriawan ya, ini jadi dia ngelihat ada orang gempa ini, dia malah bawa rambutan. Kelihatan nggak sih, nanti diedit bisa lah ya, keluar ada gambar orang bawa rambutan lah ya gitu. Menurut Daniel ngapain dia bawa rambutan? Itu pertanyaan banget ya? Pertanyaan itu kita harus nanya lo itu. Ayo. Yolah angele iko. Kenapa menurut kenapa dia bawa rambutan? Pas makan rambutan. Oh. Jadi dia makan sambil dibawain, terus lari kebawa dia. Gitu. Ya nggak sih? Bisa. Apa menurutmu apa? Enggak, itu kan kalau orang kena gempa itu kalau kayak gini-gini tuh suka panik gitu ya, apa yang ada di depannya nggak sih? Ya sama kayak Daniel panik juga, mau celana dulu apa enggak gitu. Mungkin yang di depannya dia lagi ada rambutan gitu loh. Aku waktu itu nggak pakai celana, turun juga bawa rambutan. Tidak boleh traveling. Pas beli Tidak boleh rambutan traveling. maksudnya. Tidak boleh traveling kemana-mana. Tidak boleh. Tapi Nanti kita dimarahin lagi loh. iya. Kita harus. Jangan. Kita aja ya. Tapi mau nanya, ini kan Mau nanya buat teman-teman semua, kapan momen satu kali makan rambutan? Hah? Kan lebih mungkin makan rambutan. Bener. Tapi kan bukan itu yang saya tanya. Sebelum yang Jakarta kemarin, kamu pernah ngerasain gempa yang di mana? Itu pertanyaan kedua ya? Nggak tahu Pak, kayaknya iya deh. Yang aku ingat itu gempa Jogja 14? lebih tua lagi. 15? 2006. Oh, 11. 11 2011 ya. 11 kok.
Kamu udah lahir ya? 2011. Kenapa sih? Jadi itu kan gempa besar bersamaan dengan Merapi Merapi ya. meletus ya. Jadi kami semua fokusnya ke utara gitu ngelihat Merapi. Macem paham banget nih utara di mana dicoba. Merapi kan di utara, Oke. Merapi kan di utara, selatan tuh pantai selatan. Jadi waktu itu, gara-gara Merapi gitu. Terus aku waktu itu siaran di radio di Jogja, di Smart FM Jogja waktu itu, disuruh liputan. Dan nggak tahu kemana mau liputan gitu. Terus tsunami, air naik gitu. Semua, ribet semuanya ke utara menghindari tsunami. Karena aku nggak tahu, aku selatan sendirian naik motor. Tidak macet, Ada apa ya? bebas Kok macet. semua ke utara? Terus akhirnya Baru tahu, ada isu tsunami. Baru nyadar kalau aku ternyata salah arah. balik. Beneran. Kalian. Jalan Parangtritis yang segede itu kan penuh semua Iya, ke iya. utaranya. Apa sih kok gua nggak kenapa-kenapa? Udah itu. Itu berarti di Jogja ya itu Di ya. Jogja. Kamu kapan gempa terakhir? Ini Selain kemarin. gempa Aceh. 2004 dong. Iya, itu aku di Medan. Pas Oh, Natal kan berasa itu. dong. Berasa banget. Terus Itu kan pagi kan setelah Natal 26 kan, 26 Desember kan itu. 26 Desember itu 26 Desember. Natal tuh 26 ya sekarang ya? 25 Pak, setelah Natal sih iya, bilang Pak. iya. 26 Desember pagi banget itu lagi enak-enak tidur langsung ditarik sama tante rumah, ayo bangun, gempa. Kita di luar udah di jalan raya gitu, jalan raya kita suruh duduk, suruh jongkok gitu, bener-bener yang tiang listrik tuh beneran yang sampai goyang lentur gitu, gimana sih Daniel itu, terus jadi kayak bener-bener kelihatan. Tiangnya ngondek ya. Terus kayak maksudnya jalanan itu juga sampai yang ada gelombang itu kelihatan gitu tuh loh. Itu sih itu yang cukup kerasa dan cukup Gede lama banget juga. kan 9 ya, 9 something ya. Iya. 9,0. Dia apa tahu ya. Iya keren loh kamu. Besok kamu sini gantiin kita boleh loh. Sama Ellen ngomongin Imlek. Kan udah yang kemarin Pak. Itu sih yang tergede. Terus karena udah kena yang gede itu, kan dulu kan zaman kuliah tahun 2014-an sering banget ya Jogja gempa ya. Gempa tipis-tipis kan. Kalau misalnya lagi di kos gitu, gempa. Oh. Sombong. Sombong Iya, iya. kerasa lagi tiduran kan, kamar dulu lantai 2 gitu kan kerasa kalau gempa. Padahal pasca gempa itu pasti efek traumanya kan cukup besar ya Iya. kan, jadi menyebabkan nggak ada apa-apa tuh berasa goyang nggak ya, goyang nggak ya Padahal gitu. darah rendah aja. Oh iya benar. Satu tips yang saya dapatkan adalah Apa? ini dia. Apa itu? Taruh di atas meja. Oh, biar dan kelihatan. kalau goyang berarti emang beneran gempa. Tapi kalau nggak goyang berarti hanya perasaanmu aja gitu. Itu kan goyang kan? Ya, Kalau kan- air kan kelihatan. Iya, benar. Gitu. Oh iya. Mitigasi gempa itu aku banyak dapatkan dari Komiko Bochan. Oh, itu kartun itu bukan sih? Komik itu Kan kan? Jepang itu sangat Iya, mitigasinya benar, sangat oke kan. benar, Di iya. situ diajarkan bagaimana untuk membuat tas apa namanya? P3K di situ semua gitu ya. Tas bencana gitu, makanan, pakaian, obat-obatan, apa gitu, kemudian ditaruh di tempat yang mudah dibawa agar ketika gempa terjadi bisa lari gitu. Kemudian ketika gempanya goyang-goyang besar sembunyi di bawah meja gitu. Itu yang aku dapatkan dari Kobochan. Gempa kemarin karena di kosan nggak punya meja, nggak bisa sembunyi dong. Terus buka pintu lari, tasnya lupa, Jadi sama nggak aja. berguna sebenarnya. Jadi sama aja ya. Tapi pastinya banyak hal-hal, momen-momen lucu. Nggak lucu sih sebenarnya, lebih ke panik gak sih? Panik, serem loh gempa itu. Sebenarnya serem, tapi ada juga yang bilang katanya kalau misalnya gempa, terus kan pada orang pada bondong-bondong, udah tuh tangga emergency exit, apa turun tangga gitu kan sebenarnya. Ada yang bilang katanya turunnya itu meskipun itu tangga darurat ya, maksudnya dibilang kenapa ada bedanya tangga darurat sama tangga biasa, karena tangga darurat memang udah didesain anti kalau ada segala macam nggak kenapa-napa gitu. Kalau tangga biasa ya udah, karena memang available-nya di situ yang lebih mempersingkat waktu gitu kan. Kalau emergency exit tangga darurat itu memang didesain untuk ya kalau dia jatuh nggak kenapa-napa. Cuma maksudnya kalau memang itu dia cukup gede, yang namanya setangga darurat apapun kalau cukup gede tangganya akan tetap jatuh juga kan. Jadi kayak
Entah, ada yang bilang katanya kalau lagi kayak gitu udah better di bawah meja gitu. Jangan beneran kayak tunggu sampai bener-bener yang dia sudah agak lebih baik baru keluar lewat tangga itu gitu sih. Katanya ada yang bilang gitu. Dulu tuh pernah di mall waktu di Jogja kan, kami di lantai 3, kemudian gempa, terus karena tahu bahwa harus lari lewat tangga darurat, lewatlah tangga darurat, gitu lari turun ke bawah sampai bawah, pintunya dikunci, jadi nggak bisa keluar. Aja bohong dah, Pak. Mohon maaf. Ya, Iki kepiye? Kok dikunci? Iya, dibenahi. ya mulai dicek-cek lagi ya. Di yang perkantorannya mungkin menyediakan tangga darurat, coba kalau lagi masa-masa darurat jangan bikin orang panik nampaknya ya. Ada Diana. Ada orang di kantor evakuasi sambil bawa berkas 3 tumpuk gede, takut disuruh ngulang. Luang kerjaan. Oh iya, kan nggak kenapa-kenapa. Iya kan, kalau tetap harus ngulang dari awal lumayan loh. Oh segitu. Segini. Oh Diana ada di sini loh. Dari si Naga Pembela apa ini? Oh hai si Naga Pembela Kebenaran, apa kabar kamu? Oke. Mantan pacar saya tinggalin, selamatin diri dulu. Waduh. Putusin aja udah. Kan udah mantan memang. Oh iya bener ya. Terus kenapa dia harus masih ketemu mantan? Oh, CLBK, cinta lama belum kelar. Ini maksudnya waktu pacaran kali. Oh. Waktu pacaran kan, Waktu terus pacaran terus kayak dia menceritakan sekarang, makanya jadi mantan. Oh. Ngomongin Ya mantan ini alasan kenapa dia putus. mau ditinggalin. Kamu nggak KSPP? Apa? Kelingan sing biyen-biyen. Nggak ada yang tahu ya KSPP ya, maaf ya. Dava LRN. Gak ngeh kalau itu gempa karena ngelihat orang lain lari jadinya ikutan lari juga padahal nggak tahu lari buat apa. ini Ya yang sering Allah. terjadi. Kemudian Rizky DT, kalau di jalan kagak pernah ngerasain gempa, tahu-tahu orang udah pada heboh aja. Tapi iya, yang lagi motoran, lagi mobilan kan nggak kerasa. Nggak berasa ya? Nggak berasa dong. Sampai kalau dia gede banget baru berasa karena kan agak goyang kan. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak yang kemarin ini hitungannya nggak paham Di kayaknya. flyover? Pernah nggak ada yang gempa di flyover? Tapi Belum pernah. kalau dia berhenti kali baru kerasa ya. Kalau di jalan terus kan seharusnya fine-fine aja nggak sih? Kayaknya kita harus datengin Menteri PUPR nggak Ya sih? Allah, ya Allah penting. salah orang juga kayaknya nih. Ada siapa lagi, Daniel? Ada Vira. Ini selain gempa yang kemarin, gempa-gempa yang mungkin pernah dirasakan. Pas gempa kemarin dari apartemen lantai 15 Waduh. turun tangga dan saking paniknya sendalnya ketinggalan. Oke. Ketinggalan sebelah di tangga darurat. Pas ditemuin sendalnya sama satpam heboh di lobi. Wah, sendal siapa tuh? Sendal saya, gitu ya kan. Terus habis itu langsung lari, bodo amat deh, anjir malu banget gitu. Cuma perkara sendal ya, Pak. Gak apa-apa. Tapi Pakai celana kan? tuh maksudnya nggak tahu kan, ada temen yang kerja di salah satu bank swasta gitu kan, yang kantornya ini nih di sini nih deket-deket kayak itu, deket itu yang kantornya tinggi banget, bang. Oh, betul merah BCA. Iya, kenapa disebut sih, Pak? Oh, nggak boleh ya? Boleh lah, kan kantor. Oh iya benar. Di itu kan itu udah tinggi banget. Kebayang nggak sih kalau mereka kerja di lantai paling atas, gimana ininya? Kan nggak bisa turun kan? Nggak bisa naik lift juga dong. Naik tangga mereka mati di tengah jalan dong, belum sampai bawah. Iya, harus turun nggak sih sebenarnya? Nah itu katanya ada yang bilang balik lagi di bawah meja, atau mereka malah lari ke atas. Jadi kalau runtuh terjun. Lebih ke halo. Nggak tahu, katanya ada yang bilang gitu. Maksudnya jauh nggak sih? 15 aja tuh jauh loh hitungannya loh. Iya kan? Itu salah satu kenapa saya nggak mau tinggal di apartemen. Karena takut ada gempa di lantai sekian dan Bapak nggak lagi punya di kamar duit. mandi. Ada Adia Maulana lagi dubbing kok goyang, kirain mabok skrip Taunya ternyata gempa. Lucu, jokesnya boleh deh. Lelelelen, hai. Insta story pas goyang-goyang. Ah, apanya nih? Gempanya. Suka deh kalau pada positif tinggi. Ini kenapa ya hari ini dia ya? Sepertinya hari ini musim kawin ya. Kan kucing tuh ada musim kawinnya, ya kan? Kamu dari tadi loh minta digigit lah, apalah. Lagi tinggi kayaknya. Nah, dikutip dari Center for Disease Control and Prevention, Yes. dalam sebagian besar situasi ketika gempa bumi, ternyata kita akan relatif aman kalau langsung berlutut dan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Cobain yuk, cobain. Oh sana, mau coba kan? Nanti bisa berdiri lagi kan ya? Ikut dong, boleh dong.
Ini kita akan relatif berlutut, aman kalau berlutut. berlutut Lutut dengan dulu. bertumpu pada lutut dan tangan di lantai, kemudian berlindung di bawah meja yang kokoh. Dikokokkan ya, coba ya. Begini nih ya. Berlutut dulu nih. Gini ya? Tangannya, iya ketutupan nih. Gini dong. Tangannya tangannya pegangan. Ini ketika ke bawah, tangan di lantai. Hah? Tangannya di lantai, tangan di lantai. Kemudian berlindung di meja yang kokoh setelah berpegangan. Gimana dong? Oh, Tangannya di gimana, lantai gimana? pegangan. Itu begini satu. Oke, satu Iya, lah, iya kayak gini ya. gitu. Oh gini. Terus Oh, gue lebih mirip ngepet daripada gempa ya. Tunggu sampai guncangan reda, kemudian pindah ke tempat yang lebih aman. oh, berarti memang Oh, harus di bawah ini iya. dulu gitu ya. Ingat ya, jangan berdiri di saat guncangan atau getaran masih terjadi. Jadi semuanya dilakukan kalau misalnya masih terlalu gede gitu ya, di bawah meja berlutut dulu gitu ya. Setelah udah agak slow-slow tuh gempanya, nah baru deh boleh berdiri. Yang lebih penting jangan lari keluar rumah. Ada juga yang itu apa namanya, katanya segitiga keselamatan itu loh. Jadi ketika gempa terjadi, misalnya ini lemari, terus kelihatan nggak? Ini lemari, repot ya istilah kita kali ini ya. Ini lemari, terus ini tembok. Ketika gempa kan jatuh gitu. Nah, kita berlindungnya di sini nih. Oh iya paham iya. Nah, itu apa namanya segitiga? Nanti dicari ya, ada segitiga apa gitu. Jadi berlututnya Di di sini ronganya ketika situ ini ya? jatuh nggak akan ke keruntuhan gitu. Kecuali jatuhnya begini. Keruntuhan deh. Sama aja bohong dong, Wak. Mitigasinya di mana? Tapi sih itu penting loh, apa namanya, tas untuk keselamatan itu penting. Jadi waktu itu pernah nge-MC di sebuah acara keselamatan kerja gitu, dikasihlah souvenirnya berupa tas untuk keselamatan itu. Ransel isinya tuh ada plastik untuk baju, peluit, senter, terus P3K gitu-gitu. Ada sih, di googling pasti ketemu. Penting untuk disiapkan, dan ketika memang gempa terjadi bisa langsung tarik apa? Tarik di bawah tasnya maksudnya. Survival kitnya tadi ya. Seisi-isinya ya. Jangan laptopnya ditinggal, tasnya di bawah. Atau udah disiapin tapi ternyata lagi terlalu panik jadi lupa dibawa, iya kan? Iya benar. Sama aja udah disiapin gitu kan. Terus apa lu juga nih tadi katanya? Oh, jangan berusaha lari keluar rumah saat masih ada guncangan. Karena kalau lari keluar ruangan, ini situasinya belum aman. Kita bisa jatuh atau kejatuhan barang. Hati-hati, jangan panik, ya cari tahu mitigasi yang memungkinkan di tempat teman-teman tinggal, ya di kamar, di kantor, mana sih yang jarak terdekat ke tangga darurat gitu kan. Kemudian mana bisa tempat berlindung, meja yang sekokoh apa, itu bisa. Kayu jati bisa ya? Bisa. Yang lepek-lepek apa sih? Kayu apa sih? Kardus. Jangan dong. Ya, karena kan mau nggak mau kita sering banget ya Indonesia ya. Gitu. Bener. Jadi, Yang tipis-tipis gitu juga, maksudnya kalau sering-sering kan kayak yang agak bikin gimana gitu ya. Jadi butuh yang namanya persiapan juga. Mungkin kayak tadi Daniel, survival kitku kayaknya boleh juga ada dibuat. Iya. Aku ada baju, alas kaki. Biasanya kan kalau lari lupa alas kaki, makanan, kemudian obat-obatan, pakaian, selimut, gitu-gitu. Jadi kadang-kadang kalau pas nggak punya duit sih, makanannya gue ambil sih. Sudah ya, hati-hati ya, baik-baik ya. Be safe untuk Anda teman-teman. Balik lagi ya, dicek di sekitar rumah kalian, lingkungan kalian, apa yang harus ditambahin, apa yang harus dikurang-kurangin perabotan-perabotannya. Yang kalau anak-anak ngekos ini biasakan ya yang tajam-tajam, ini tolong ditumpul-tumpulin, ditaruh apa gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba ada satu hal yang tidak diinginkan, gempa-gempa kayak kemarin, itu bisa selamat intinya. Yes. Silahkan untuk usul topik yang ingin dibahas di sini di bit.ly/momen satu kali. Jangan lupa juga dengerin kita di Spotify momen satu kali, dan juga nonton video kita biar ngeliat tadi gimana sih cara mitigasi di bawah meja gitu ya, di kanal YouTube Sonora FM. Yes. Hati-hati. Belum Instagram dan TikTok. Oh ya Tuhan, salah dong gue. Instagram dan TikTok di @medio by KG Media, dan juga Instagram Sonora @sonorafm92. Yeay. Baik ya, sehat-sehat ya. Hati-hati. Ini kita nggak mau aneh-aneh kok hari ini kok. Baru juga dibilang.